PKS buka suara soal ditawari menteri dan dana besar demi menjegal Anies. Artinya kalau PKS hari ini menerima tawaran itu, sudah jelas bahwa penjegalan Anies Baswedan semakin dekat. Tetapi kalau menghindar dari situ, itulah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa PKS hari ini tegak lurus untuk menjadi oposisi. Apalagi yang dipecat misalnya atau diresapel, yaitu menteri dari Partai Nasdem, lalu kemudian PKS mau menjadi menterinya, otomatis ada moralitas. Kita hanya mengharapkan mudah-mudahan pendekatan itu tidak terjadi dan katakanlah bahwa strategi itu bagi masyarakat itu sangat dipahami, dan itu diharapkan. Biasanya kalau yang terjadi itu adalah sesuatu yang dinyatakan secara negatif, biasanya itu mendapatkan respon negatif pula dari masyarakat. Penjegalan terhadap salah satu calon presiden itu kan akibat kalau misalnya terjadi, ya. Sebabnya itu bukan itu. Sebab utamanya adalah presidensial threshold yang terlalu tinggi. Itu akar mengapa kemudian partai politik harus tersandera oleh kasakusuk untuk berkoalisi dengan partai lain, karena tingginya ambang batas pencalonan presiden. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara terkait dengan Said Didu yang menyatakan terdapat pengusaha batubara yang menawarkan PKS dana besar agar tidak mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan bahwa narasi Said Didu bertujuan mengganggu pembentukan koalisi yang tengah dijajaki Nasdem dan Partai Demokrat. Saya kira narasi Pak Said Didu dan kawan-kawan ini on mission, ingin mengganggu proses pembentukan koalisi. Saya kira itu tidak baik, ujar Khalid. Said Didu yang merupakan ex-sekretaris Kementerian BUMN menulis di akun Twitternya bahwa PKS ditawari dana besar oleh seorang pengusaha batubara agar menarik dukungan dari koalisi dengan Partai Demokrat dan Nasdem. Cuitan itu mengutip akun @maspiu_aja yang mencantumkan link berita berjudul beredar kabar PKS ditawari 2 menteri untuk gagalkan koalisi Anies. Dan kabar lain juga bahwa salah satu pengusaha batubara sudah ditugaskan memberikan dana besar agar menarik dukungan, tulis M. Said Didu. Lebih jauh, Khalid menegaskan ini bukan kali pertama PKS menerima tawaran semacam itu. Ia pun mengaku PKS telah terbiasa menerima berbagai tawaran termasuk jatah menteri di kabinet. Ia mengungkapkan PKS pernah mendapat tawaran masuk ke dalam pemerintahan pada periode pertama dan awal periode kedua Presiden Joko Widodo. Saya kira hal biasa aja ya tawaran-tawaran seperti itu dulu pas periode pertama dan awal periode kedua. Kami juga ditawari, tapi kami alhamdulillah konsisten memilih di luar pemerintahan. Demikian ujarnya. Keputusan ini menurutnya sesuai dengan hasil musyawarah Majelis Syuro yang menjadi keputusan tertinggi di internal PKS. Khalid mengatakan PKS tetap memilih sebagai partai oposisi. Faktualnya kami tetap sebagai oposisi, keputusan MMS tetap di luar pemerintahan. Ada ataupun tidak ada tawaran, keputusan MMS 7 mengikat semua bagi pimpinan dan anggota bahwa PKS tetap di luar pemerintahan. Demikian tegasnya. Diketahui saat ini PKS tengah menjalin komunikasi intensif dengan Nasdem dan Demokrat untuk membangun koalisi bersama, sementara Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024. PKS juga sempat mengajukan kadernya yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan sebagai nominasi Cawapres. Sedangkan pada saat bersamaan, Demokrat mengajukan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Hingga saat ini belum ada deklarasi terkait koalisi ketiga partai ini. Muhammad Khalid, juru bicara PKS, juga mengatakan pihaknya tentu menunggu keputusan Majelis Syuro untuk menetapkan Capres dan Cawapres pilihan kekinian. Ada 3 basis penilaian. Pertama, kata Khalid, ialah penerimaan terhadap Capres dan Cawapres. Dalam poin ini harus benar-benar dilihat kecocokan paslon yang diusung. Cocok tidak jadi duit tunggal, kata Khalid kepada wartawan. Penilaian kedua adalah penerimaan paslon oleh partai-partai pengusung. Artinya partai di koalisi harus menyepakati lebih dulu terhadap Capres maupun Cawapres hingga tidak ada lagi perbedaan pandang. Diterima tidak oleh partai pengusung, ujar Khalid.
Terakhir ialah paslon Capres dan Cawapres harus mendapat penerimaan masyarakat. Dengan kata lain, tingkat elektabilitas paslon tinggi atau memiliki potensi kemenangan, penerimaan masyarakat potensi menangnya tinggi atau tidak, kata Holid, Cawapres khusus internal koalisi. PKS sepakat agar penjajakan koalisi dengan Nasdem dan Demokrat tidak dideklarasikan secara tergesa-gesa. Holid memandang masih ada pekerjaan yang harus lebih dulu diselesaikan sebelum koalisi-koalisi benar terbentuk.